Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, senang kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran biologi. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yuk, berdoa dimulai. Amin. Anak-anak, mudah-mudahan kamu hadir semuanya supaya materi ini dapat tersampaikan dengan bagus, tidak ada yang ketinggalan ya. Jangan lupa ya, kamu mengabsen dulu sesuai dengan jam kamu masuk ya. Absen sebentar ya. Oke, lanjut. Hari ini kita pelajari tentang jaringan dewasa. Ya, kalau minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang jaringan muda, yaitu jaringan yang selalu membelah, jaringan yang terdapat posisinya di jaringan apikal, di ujung batang, di ujung akar, di kambium. Itulah yang disebut namanya jaringan lateral, dan kemudian ada di jaringan interkalar, yaitu pada ruas-ruas suatu batang. Itu jaringan meristem. Jaringan meristem itu kan sifatnya membelah ya, bentuknya kecil-kecil, dindingnya masih tipis, kemudian protoplasmanya banyak. Dia mampu untuk membelah dengan giatnya. Itu sifat jaringan meristem. Ya, jaringan muda. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan dewasa. Oke. Nah, apa sih sifat-sifat jaringan dewasa tersebut? Yaitu jaringan yang berasal dari sel-sel meristem. Kita tahu, sewaktu tanaman itu masih baru tumbuh, dia itu kan masih jaringan meristem primer. Nah, kemudian masih ingat ya jaringan meristem primer. Nah, kemudian nanti dia mengalami elongasi, perpanjangan, mengalami diferensiasi hingga nanti dia menjadi jaringan dewasa. Nah, sekarang jaringan dewasa itu berasal dari jaringan meristem, yaitu jaringan meristem primer maupun jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer itulah yang disebut namanya di ujung-ujung apikal tersebut. Ya, sedangkan jaringan meristem sekunder itu adalah yang terdapat pada kambium contohnya. Ya, nah jadi jaringan dewasa itu adalah jaringan yang berasal dari jaringan meristem primer maupun jaringan meristem sekunder yang mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsi atau mengalami diferensiasi, sehingga nanti fungsi daripada jaringannya itu berubah sesuai dengan apa tugas-tugasnya. Nah, kemudian ciri-ciri daripada jaringan permanen itu adalah: satu, tidak membelah. Nah, ini merupakan perbedaan antara jaringan meristem primer dengan jaringan permanen. Ya, tidak lagi membelah, ukurannya lebih besar dari jaringan meristem, vakuolanya besar, dindingnya mengalami penebalan. Kalau jaringan meristem kan dindingnya tipis. Nah, kemudian terkadang di antara jaringan permanen itu atau jaringan dewasa itu ada yang sel-selnya sudah mati. Contohnya pada tempurung kelapa, itu kan sel-selnya mati sehingga dia itu sangat keras. Kemudian terdapat ruang antar sel. Pada umumnya terdapat ruang antar sel. Sedangkan jaringan meristem kan tidak ada ruang antar sel. Nah, jaringan permanen itu berdasarkan tipe selnya ada dua, yaitu jaringan sederhana. Apa yang dimaksud dengan jaringan sederhana? Adalah jaringan homogen. Ya, jaringan yang sama, artinya tipe selnya hanya satu jenis.
Contoh jaringan kalau dia jaringan parenkim ya parenkim semua, kolenkim kolensim semua, sklerenkim sklerensim semua. Kemudian nomor 2 adalah jaringan kompleks, di mana jaringan itu terdiri atas 2 atau lebih tipe selnya. Misalkan jaringan epidermis, bila ada pada jaringan epidermis itu stomatanya, kan itu jadi 2 jaringan sekarang, maka dikatakan jaringan kompleks. Tapi kalau jaringan epidermis itu hanya jaringan epidermis saja, berarti dia adalah jaringan homogen. Paham nggak ya? Saya ulang. Kalau jaringan kompleks itu, contohnya apabila nanti pada jaringan tersebut ditambah jaringan lain, yaitu contoh jaringan epidermis dengan stomatanya, itu termasuk jaringan kompleks. Nah, kemudian pembagian daripada jaringan permanen itu atau jaringan dewasa itu berdasarkan fungsinya ada 4. Yang pertama itu adalah jaringan pelindung, ya, yang disebut namanya epidermis. Sudah tidak asing lagi bagi kamu kan jaringan epidermis. Kalau pada hewan disebutlah itu epitelium. Kalau pada tumbuhan disebut jaringan epidermis. Jaringan yang paling luar dari suatu tanaman. Itu berfungsi sebagai pelindung, ya. Kemudian nomor 2 adalah jaringan dasar. Jaringan dasar itu adalah jaringan parenkim. Kemudian ada jaringan penyokong atau jaringan penguat, yaitu yang termasuk ke penyokong itu adalah jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Dan yang keempat adalah jaringan pengangkut. Kita tahu bahwa pada tanaman jaringan pengangkut itu ada 2, yaitu xilem dan floem. Nah, kita lihat gambar jaringan epidermis di sini. Melihat dari gambar ini anak-anakku, ya, apakah jaringan epidermis yang ada pada gambar ini homogen atau heterogen? Bisa kamu jawab? Nah, karena pada jaringan ini tidak ada tambahan lagi jaringan yang lain, maka inilah yang disebut contoh dari jaringan homogen, ya, jaringan dewasa yang homogen. Nah, kemudian sekarang ini bedakan jaringan epidermis dan modifikasinya. Nah, ini adalah jaringan epidermis, tapi padanya kamu lihat gambar ini sudah ada stomatanya, berarti ini sudah jaringan heterogen. Karena ada jaringan epidermis ditambah dengan jaringan stomata. Nah, sekarang ini trikoma, ya. Nah, ini juga sudah ada jaringan tambahan. Ada durinya, misalnya pada bunga mawar, bunga ros, ya. Nah, duri itu kan tumbuh dari jaringan epidermis. Nah, sehingga jaringan duri tambah jaringan epidermis udah terdiri dari 2 jaringan. Berarti dia sekarang sudah termasuk jaringan yang heterogen. Kemudian ada filamen, ada sel kersik. Sel kersik itu kalau kita pegang itu contohnya daun ada seperti bersisik-sisik gitu, ya. Atau kita pegang daun bambu atau tebu misalnya, ya, di tangan kita itu ada seperti sisik-sisik menempel pada tangan kita. Nah, itu adalah jaringan tambahan atau jaringan modifikasi pada jaringan epidermis. Kalau itu ada, berarti jaringan epidermisnya ini bukan lagi homogen, tetapi sudah heterogen. Oke? Wah, kok balik? Nah, kita lihat stomatanya di sini. Ya. Ini kita tahu fungsi stomata itu adalah untuk penguapan dan juga untuk tempat keluarnya gas. Ya, sewaktu tanaman itu berrespirasi atau bernafas, seperti ini dia. Nah, ini sekarang ada jaringannya kan di sini di tepinya ini bisa kamu lihat yang Ibu tunjuk ini. Ini adalah jaringan epidermis. Oke. Kemudian yang hijau ini adalah sel penjaga.
Nah, sedangkan yang di tengah yang bisa menutup ini adalah menutup terbuka ini adalah mulut stomata, ya. Nah, bila sel penutup menyerap air secara osmosis, maka sel-sel tersebut mengembang atau membengkak, ya. Nah, sehingga stomatanya itu terbuka. Nah, nanti secara khusus coba kamu pelajari bagaimana cara stomata terbuka dan tertutup, ya. Jadi epidermis berikut dengan stomatanya berarti sudah termasuk jaringan yang heterogen. Nah, ini dia toh. Ini daun. Kamu lihat di sini. Di atasnya inilah jaringan epidermis yang paling luar, yang menyentuh dunia luar, atmosfer. Gitu. Nah, padanya terdapat stomata di sini. Oke, sekarang masuk kita ke jaringan dasar. Ya, jaringan kedua. Tadi yang pertama pembagian daripada jaringan permanen itu adalah jaringan pelindung, yaitu epidermis. Sekarang jaringan yang kedua, yaitu jaringan parenkim. Setelah jaringan meristem primer berdiferensiasi atau mengalami elongasi, perpanjangan, ya, kemudian terbentuklah jaringan parenkim. Parenkim ini kalau kita lihat, ya, ini mempunyai ruang-ruang antar sel. Ini satu sel, ini satu sel, ini satu sel. Kamu lihat di antara mereka ini ada ruang-ruang antar sel. Ya. Nah, coba dibuka bukunya. Kamu baca apa sih sifat-sifat daripada jaringan parenkim tersebut? Ya. Apakah benar dia mempunyai ruang-ruang antar sel? Nah, udah dibaca? Jadi setiap sel dengan sel yang lain tidak rapat, ada ruang-ruang antar selnya. Nah, lalu kenapa dia dikatakan jaringan dasar? Karena nanti dari jaringan dasar ini bisa berdiferensiasi menjadi Nah, sekarang kalau jaringan parenkim itu sudah ada klorofilnya, maka parenkimnya itu berubah nama menjadi klorenkim. Jadi kalau sekarang ditanya, apa yang dimaksud dengan jaringan klorenkim? Adalah jaringan parenkim yang mempunyai klorofil. Sehingga namanya bukan lagi jaringan parenkim, tetapi menjadi jaringan klorenkim. Jadi yang hijau-hijau yang kamu lihat ini di sini, ini adalah kloroplasnya, di mana di dalam kloroplas itulah terdapat klorofil. Paham ya? Oke, sekarang nih. Waduh, itu kok tulisannya merahnya ketutup ya, Nak? Nah, saya bacakan aja ya. Ini namanya adalah jaringan kolenkim. Ya, kolenkim. Apa yang dimaksud dengan jaringan kolenkim? Kita perhatikan bentuknya ya. Kalau di antara satu sel dengan sel yang lain, ya, pada jaringan parenkim tersebut terdapat penebalan sudut, maka namanya bukan lagi parenkim, tapi berubah menjadi kolenkim. Dengan kata lain, kalau kamu ditanya, yang dimaksud dengan jaringan kolenkim itu apa? Nah, kamu jawab, jaringan kolenkim itu adalah jaringan parenkim yang mengalami penebalan pada sudut-sudutnya. Lihat gambar yang ini. Ya. Ini tebal. Ini tipis. Ini tebal, ini tipis. Ya. Jadi tidak rata ketebalannya itu. Nah, ada dinding sel yang menebal, ada dinding sel yang tidak menebal. Nah, sehingga jaringan yang seperti itu disebutlah itu jaringan kolenkim. Karena dia menebal, maka
kolenkim itu sudah termasuk ke jaringan penguat. Oh, berarti kita sudah masuk ke pembagian nomor 3. Kita ulang ya. Jaringan permanen atau jaringan dewasa itu tadi dibagi 4. Yang pertama, jaringan pelindung. Ya, siapa itu? Adalah jaringan epidermis. Oke. Yang kedua adalah jaringan dasar. Siapa itu? Adalah jaringan parenkim. Nah, sekarang jaringan parenkim itu apabila mengalami penebalan dinding, berarti dindingnya tambah kuat dong, ya. Berarti dia sudah berubah nama menjadi jaringan penguat. Jadi makanya suatu batang itu bertambah kuat, ya, dari yang lemah gemulai waktu dia muda, sekarang sudah kuat, berarti batang itu sudah mempunyai kolenkim, ya, sudah ada penebalan pada dinding-dinding selnya. Oke. Nah, sekarang jaringan penguat itu ada 2, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Apa bedanya? Kalau tadi kolenkim penebalannya ada pada sudut-sudutnya, sedangkan sklerenkim merupakan jaringan penguat di mana dinding selnya itu merata menebal, seluruh dinding selnya menebal, ya. Kemudian tidak mempunyai protoplasma. Suatu sel kalau dia tidak mempunyai protoplasmanya, berarti sel itu adalah bagaimana anak-anakku? Sel hidup atau sel mati? Ya. Dia tidak mempunyai protoplasma, berarti selnya itu adalah sel mati. Ya. Nah, kamu perhatikan sekarang bentuk-bentuk jaringan sklerenkim. Ini dia. Pembagian jaringan sklerenkim terdiri atas serabut atau serat sklerenkim. Nah, seperti ini. Ya. Yang kedua, dia disebut sklerate atau sel batu. Nah, supaya lebih gampang, ya, ingat itu tempurung kelapa. Siapa yang pernah melihat tempurung kelapa? Kalau belum pernah, kamu ke pasar, nah, kamu ke tukang jual kelapa, di mana kelapa itu bagian luarnya yang membungkus buah kelapa itu, bagian luarnya pertamanya adalah serat-serat, ya. Nah, ini dia. Setelah serat-seratnya dikupas, ya, baru terdapat yaitu tempurung kelapanya yang sangat kuat, ya, yang sangat kuat. Nah, jadi itu adalah sklerenkim. Kenapa dia begitu kuat? Karena dinding selnya mengalami penebalan di sekeliling selnya, ya. Jadi sangat kuat sekali. Jadi suatu tanaman kalau banyak sklerenkimnya, maka tanaman itu sangat kuat. Apa contohnya tanaman-tanaman yang kuat yang kamu tahu? Ya, kayu jati. Ya, makanya kayu jati kalau dibuat menjadi perabotan, mau lemari, mau kursi, itu sangat berat. Ya, karena apa? Dia terdiri dari kolenkim dan sklerenkim yang banyak. Ya. Nah, sapu lidi itu kan diambil dari daun kelapa, itu juga kan kuat, ya. Kemudian serabut-serabutnya bisa dibuat menjadi tali sewaktu kamu tarik tambang. Nah, itu kan susah kan, putus. Nah, jadi itu karena dia terdiri dari jaringan sklerenkim dan kolenkim. Dan pada dasarnya untuk kelapa itu yang paling banyak adalah sklerenkimnya. Ya. Jadi ini merupakan jaringan penguat. Oke, jadi kita sudah mempelajari 3 ya. Sekarang yang keempat, yaitu jaringan transportasi, yaitu silem dan floem. Yang pertama kita pelajari adalah silem.
Di SD, SMP kamu sudah menerima pelajaran tentang silem apa fungsinya. Namun mungkin kamu tidak tahu jaringan apa pembentuknya. Yang kamu tahu adalah apa fungsinya. Ya. Di mana silem itu adalah suatu saluran pada tanaman yang berfungsi mengangkut air dan bahan-bahan makanan atau zat-zat hara dari dalam tanah, ya, ke tubuh tanaman untuk diserahkan nanti ke daun, ya. Nah, saya ulang, silem itu adalah mengangkut air beserta zat-zat hara yang larut pada air tersebut dari luar dari tanah masuk ke tubuh tanaman. Itu silemnya artinya, ya. Nah, terdiri dari apakah jaringan silem tersebut? Yaitu ada unsur trakeal, ya, ada unsur trakeal, ada serat silem, ada parenkin silem. Nah, coba perhatikan, ada berapa di sini jaringannya? Ada jaringan unsur trakeal, ada serat silem, ada parenkin silem. Kemudian unsur trakeal itu terdiri atas trakeit, trakea, serat silemnya terdiri atas serat trakeit, serat libribrom. Nah, ini banyak jaringan. Berarti ini masih homogen atau heterogen? Ya. Ini sudah termasuk contoh dari tipe jaringan permanen yang heterogen karena sudah terdiri dari bermacam-macam jaringan. Oke, kita lihat ya bentuknya. Apa sih yang dimaksud dengan trakeal? Trakeal terdiri atas sel-sel yang bentuknya memanjang. Tidak ada protoplasma. Ya. Konsepnya tadi, kalau sklerate atau jaringan permanen sklerate itu kan tidak ada protoplasma, makanya dikatakan jaringan mati. Ini kan tadi pembagian dari wow. Oh, dari mana dia? Nah, ini kan tadi trakeal ini kan pembagian daripada silem, ya. Nih. Ya, masih bisa ya. Nah, jadi ciri-cirinya terdiri atas sel-selnya memanjang, tidak ada protoplasma, dindingnya tebal, terdiri dari lignin, zat lignin, ya. Kemudian memiliki noktah atau lekukan. Ya, nanti kita lihat gambarnya. Karena dia memanjang, kemudian dindingnya satu sama lain tebal, berarti menurut benak kita, wah, dia tidak bisa dilewati air dong. Nah, air yang melewati trakeal itu nanti akan lewat melalui noktah-noktahnya, ya. Kemudian trakeit. Trakeit adalah merupakan sel panjang sama dengan trakeal. Jadi bentuknya selnya panjang. Ya. Jadi tidak selamanya sel itu oval atau bulat atau melingkar, tidak selamanya. Ternyata sel itu ada yang memanjang. Dan ini kalau trakeit itu ujungnya runcing tanpa ada lubang sehingga pengangkutan dilakukan melalui noktah, ya. Nah, jadi bedanya trakeal dengan trakeit itu adalah ini ujungnya runcing, ya, tanpa ada lubang. Nah, sekarang dia mempunyai trakea. Trakea itu adalah pembuluh. Apa cirinya? Satu, merupakan deretan sel yang tersusun memanjang. Jadi kata-kata trakeal, trakeit, trakea itu bentuk selnya adalah memanjang. Tiga-tiganya memanjang. Kemudian ujung selnya memanjang dan berlubang dan bersambung pada ujung dan pangkalnya. Artinya tersusun. Jadi beberapa sel memanjang, ya, tapi
satu sel begini, ujungnya itu runcing, bersambung lagi dengan sel yang lain, ujungnya sana runcing, gitu ya. Nah, kemudian bagian trakeanya berlobang yang disebut namanya lempeng perforasi. Nah, ini dia gambar jaringan silemnya. Kita lihat ya supaya kita kenal. Ini terdiri dari 1, 2. Ini namanya pembuluh silem atau trakea. Nih, ini pembuluhnya. Ya. Jadi berarti ini pipanya yang paling besar ini di sini. Kemudian ini adalah nokta trakeit. Tadi pengertian trakeit itu apa? Ya, trakeit itu terdiri dari sel yang memanjang, kemudian ujungnya meruncing. Yang mana yang runcing? Nih, stop, sampai di sini dia runcing. Oke. Kemudian ini sambungannya dengan sel yang lain. Nih, ujungnya ini meruncing. Runcing sama runcing ketemu di tengah. Oke. Lalu di tengah-tengahnya ini akan terdapat lubang kecil yang disebut namanya nokta. Paham ya, Nak? Sedangkan trakea ini pipa seperti silinder. Nih, seperti selang lah ya, silinder begini. Tapi pada trakea itu ada lubang-lubang di sepanjang dinding-dindingnya. Ibaratnya kamu bayangkan aja selang air, tapi dia ada bocoran-bocoran yang bulat-bulat, pokoknya ditusuk-tusuk seperti itu. Nah, nih trakea namanya. Tapi kalau yang di tengahnya ini terdiri dari beberapa sel, kan jaringan kan beberapa sel ya, dan setiap pertemuan antara satu sel dengan sel yang lain ini runcing. Ini ciri-ciri daripada trakeit. Ya. Nah, dia tidak ada lubang-lubang seperti di sini, tapi di lubangnya itu ada pada pertemuan yang runcing dengan yang runcing ini. Lubangnya itu disebut namanya noktah. Jadi masih bisa air lewat dari sini tapi melalui noktahnya. Oke. Ini sama kiri kanan. Ini sama dengan yang ini. Nah, kemudian pada jaringan silem itu ada serat di sini. Ya, ada serat silem. Seratnya itu juga kan kuat. Pokoknya kalau udah ada kata serat, ingat aja seperti serat daripada kelapa tadi yang saya jelaskan tadi. Ya, nih serat. Sama, terdiri dari sklerenkim juga, jadi kuat nih. Nah, baru di pinggirnya ini yang ungu ini adalah jaringan parenkim silem. Oke. Kalau parenkim silem ini ya kan tidak mempunyai penebalan dinding sel yang kuat. Inilah jaringan dasar yang sebenarnya tadi yang pertama tadi kita pelajari ya. Jadi ini nanti fungsi daripada parenkim ini adalah menghubungkan ke jaringan-jaringan tumbuhan yang lain. Paham ya, Anak ya? Nah, kalau begitu coba sekali lagi apa yang ada pada jaringan silem? Yuk, kita pelajari lagi. Ada trakea, ada trakeit, kemudian ada serat silem, ada parenkim silem. Oh, jadi silem itu tidak hanya satu jaringan toh? Tidak. Ya, jadi ada terdiri dari bermacam-macam jaringan. Bisa, Nak? Semoga ya, Anakku. Kita lihat. Serat silem memiliki beberapa tipe, yaitu trakea yang tidak dimiliki oleh tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji terbuka. Ingat ini ya. Jadi pada umumnya semua tanaman mempunyai trakea kecuali tumbuhan paku dan tumbuhan yang berbiji terbuka. Oke, kemudian silem itu mempunyai trakeit, mempunyai serat trakeit. Sel-sel silem tidak memiliki protoplasma. Ya, kenapa? Karena dia terdiri dari jaringan sklerenkim.
Kemudian, pada sistem pembuluh kayu ditemukan parenkim kayu yang mengisi ruang-ruang kosong di antara pembuluh dan membantu melekatkan pembuluh-pembuluh tersebut ke jaringan lain. Misalnya ke jaringan endodermis. Ya. Bisa? Oke, kita sambung ya. Kemudian pembuluh pengangkut nomor 2, yaitu fluem. Fluem berfungsi mengangkut dan mendistribusikan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Ya, ke seluruh tubuh tanaman. Itu fungsi fluem. Jadi yang dibawanya ini adalah hasil fotosintesis, berarti sudah berupa makanan. Kalau silem tadi yang dibawa bahan-bahan makanan. Kemudian nanti bahan-bahan makanan itu di daun diolah. Setelah diolah, terbentuklah amilum atau glukosa. Itulah yang diangkut oleh fluem ya, dari kloroplas masuk nanti ke fluem, diserahkan ke seluruh tubuh tanaman. Ya. Nah, apa sih komponen daripada fluem itu? Komponen fluem itu adalah 1. Unsur tapis, sel pengiring, serat fluem, parenkim fluem, dan sel albumin. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nih yang menyusun komponen jaringan fluem. Oke, kita lihat keterangannya. Unsur tapis adalah tersusun dari sel-sel panjang. Oke, panjang lagi. Di mana dinding ujungnya saling berdekatan dengan yang di atas atau yang di bawahnya. Tidak ada inti sel dan dinding selnya berpori. Ya, porinya itu disebut dengan namanya lempeng tapis. Itu yang pertama. Kemudian sel pengiring atau sel tetangga merupakan sel parenkim yang memiliki nukleus dan plasmodesma yang panjang, berfungsi sebagai proses keluar masuknya zat-zat makanan. Yang ketiga adalah serat fluem, yaitu berupa sel hidup atau sel mati. Ya. Nah, sel hidup berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, sedangkan yang matinya untuk penguat. Kemudian parenkim fluem terletak di bagian buluh tapis, berfungsi menyimpan zat tepung hasil fotosintesis tersebut. Kemudian sel albumin ini tidak semua tumbuhan mempunyai sel albumin, ini khusus pada gimnosperme, berfungsi sebagai sel pengiring. Gimnosperme adalah tanaman yang berbiji terbuka. Contohnya adalah melinjo atau Genetum genemon. Itu loh melinjo yang ada di sayur asam itu. Nah, itu termasuk gimnosperme. Pokoknya tanaman-tanaman yang berbiji terbuka, tidak ada daging buahnya, itu gimnosperme. Jadi dia mempunyai tambahan pada parenkim pada fluemnya. Jadi dia mempunyai sel tapis, sel pengiring, sel fluem, serat fluem, dan parenkim fluem, dan serat albumin. Nah, hanya si gimnosperme yang mempunyai ini sel albumin ini, ya. Sedangkan yang berbiji tertutup hanya sampai ke parenkim fluem. Jadi 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, inilah dia jaringan fluem. Yang ini silem, ini jaringan fluem. Oke, kita lihat. Tadi dikatakan dia terdiri dari sel pengiringnya. Kemudian ada apa namanya, jadi bulu lupa deh. Unsur tapis, serat fluem, parenkim fluem. Ya. Nah, ya. Jadi dia
tidak ada di sini sel sclerate-nya, tidak ada. Ya, ini yang biru ini adalah parenkimnya. Jadi dia melewati ini langsung dia melewati tengahnya, ini pembuluhnya. Ya. Kita bedakan dengan ini tadi, ini adalah xilem. Kalau xilem ini kan tadi ada trachea-nya yang ujung-ujungnya ini loh, yang runcing-runcing ini. Sedangkan yang hijaunya ini adalah trachea. Nih, ini adalah trachea. Jadi kalau masuk air, ya, kalau masuk air dari bawah, ini persis ke pipanya ini, supaya dia masuk ke bagian tengah ini, ya, maka dia melewati noktah-noktahnya. Nokta mengalir ke tengah ini baru masuk ke sini. Ya, sedangkan ini enggak, dari tengah aja zeret gitu. Kalau ini enggak, bisa dari lurus dari bawah ke atas, tapi kadang-kadang dia masuk melewati pipa ini, ya, lalu nanti melalui noktahnya mengalir, bergabung deh ke tengah ini, ya. Dan perhatikan, kalau xilem kan dari akar, berarti dia naik satu arah. Kalau phloem dibuat panahnya dua. Kenapa? Artinya di sini bukan atas bawah saja, bukan. Kan arti panah dua ini artinya kan dari hasil fotosintesis diangkut ke seluruh tubuh. Ya, kenapa ada ke atas? Ya mungkin daunnya kan ada yang tumbuh di bawah, kan bercabang-cabang batangnya. Nah, jadi kalau daunnya di sini hasil fotosintesisnya kan bisa diangkut ke atas. Kalau daunnya di atas berarti hasil fotosintesisnya dikirim ke arah bawah. Itu maksudnya. Ya. Kenapa nggak ikut ke samping? Bisa ikut ke samping juga panahnya kan, karena dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Ya. Kemudian kita masuk ke tipe-tipe berkas pengangkut. Ya. Tapi sebelumnya saya berikan waktu buat kamu untuk siapa tahu ada yang mau kamu tanyakan, karena kita ini adalah satu arah ya. Jadi kamu catat dulu, siapa tahu ada yang belum jelas, daripada kamu nanti lupa. Kamu tulis di buku kamu, nanti boleh kamu tanya melalui WA ke ibu, ya. Nah, sekarang tipe berkas pengangkut. Tipe berkas pengangkut itu berdasarkan letak xilem dan phloemnya, itu ada 3 tipe. 1, tipe kolateral, tipe konsentris, dan tipe radial. Yang kolateral itu ada 2, kolateral terbuka dan kolateral tertutup. Yang tipe konsentris yaitu ada konsentris amfikribal, konsentris amfifasal. Ya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan kolateral terbuka? Artinya kalau posisi kambium, ya, kalau posisi kambium ada di antara xilem dan phloem, itu disebut kolateral terbuka. Kambium adalah jaringan meristem. Nah, kalau begitu, kambium ini kan bisa membelah karena ini jaringan meristem. Ya, sudah pasti. Ya, dengan adanya kambium, maka kan batang itu menjadi lebih besar ke arah samping, ke arah lateral. Makanya dia dikatakan adalah jaringan meristem lateral, karena dia nanti akan bisa membelah, dan hasil pembelahannya itu mengakibatkan batang itu menjadi besar, bukan bertambah tinggi, tapi menjadi besar. Oke, nah, jadi kalau posisi kambiumnya itu ada di antara xilem dan phloem, itu dikatakan kolateral terbuka. Nah, sekarang kalau kolateral tertutup, itu tidak ada di sini xilem dan tidak ada di sini kambium. Berarti ini terdapat pada tanaman monokotil. Tanaman monokotil itu kan tidak ada
yang sampai besar seperti pohon mangga itu tidak ada, ya. Jadi terbatas besarnya, ya. Ingat aja itu padi, jagung. Yang paling besar siapa yang tanaman monokotil? Hanya kelapa, ya. Jadi dia itu adalah monokotil, tapi dia tidak mempunyai kambium, ya. Nah, sekarang bikolateral. Yang dimaksud dengan bikolateral adalah apabila jaringan silemnya ada di antara, ya, floem, ya, ya, oke, ini disebut jadi 2 floem 1 silem, ya. Itu yang disebut namanya adalah jaringan bikolateral. Oke, itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih anak-anakku. Semoga kamu bisa mengerti. Kalau ada pertanyaan, nanti kita sambung melalui WA grup, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.